Jadi gini rasanya Ras. Jadi pengen lagi kan. Kita diskusi dulu kan. Agar ketika kita demo itu nggak kosong, malah ketika ditanya nggak tahu apa-apa kan lucu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam netizen Mas. Kembali lagi bersama saya Kidul Mutakin di Mari Bicaranya Kuningan Mas. Nah, malam ini kita senang banget kedatangan Imawan. Nah, ada ya, kita sebelum podcast tadi kita udah ini dulu ya, lakuin protokol kesehatan ya Pak Ketua. Iya. Kita pakai masker, pakai hand sanitizer juga. Sekarang kita di sini sama Imawan Yonggi, apa namanya? Chef Handika Permana. Yonggi Chef Handika Permana. Nah, jadi Yonggi ini ketua PC IMM Kabupaten Kuningan periode 2021-2022. Setahun ya? Setahun. Ada rencana nambah belum? Oh, belum kepikiran. belum kepikiran kayaknya. Nah, mungkin ini dulu Ayonggi kenalan dulu sama teman-teman lah gitu. Terima kasih untuk Kuningan Mas sebelumnya yang sudah mengundang saya untuk hadir di acara podcast ini. Dan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk pemirsa yang akan menyaksikan podcast ini. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan perkenalkan, nama saya Yonggi Chef Handika Permana. Kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Umum di PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kuningan untuk periode 2021 dan 2022. Dan kebetulan saya masih mahasiswa di Universitas Kuningan, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Kebetulan itu ya? Kebetulan. Oh, kebetulan. Berarti sekarang semester berapa di manajemen Uniku? Masuk semester 7. Masuk semester 7 ya? Berarti udah tingkatan terakhir lah ya? Atau masih ada rencana mengoptimalkan waktu? Oh, insya Allah ada. Insya Allah. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, Iya. Kang Yogi ya. Kita ngobrol-ngobrol santai, mungkin apa ya, banyak juga orang-orang. Ini sambil ngopi nih. Gak apa-apa, sok sambil ngopi. Bentar, Kang Yogi itu berarti Yonggi itu kepilih bulan apa nih? Baru kan, kalau nggak salah baru-baru. Kalau misalnya kepilih itu di sekitaran bulan April. Bulan April ya? Kalau dilantik itu tanggal 8 Juni. Oh, berarti baru kemarin ya? Iya, baru kemarin, baru 1 bulanan. 1 bulanan lah ya. Tapi berarti udah resmi jadi ketua ya? Udah. Alhamdulillah. Kalau secara kerat udah. Nah, Kang Yonggi mungkin bisa cerita-cerita dulu nih, Kang Yonggi dulu kecil di mana, terus apa ya, SMP, SMA atau MT SMA gitu ya, SMK mungkin gitu, dan terus kenapa pada akhirnya mungkin berlabuhnya di IMM? Ya. Kebetulan kalau misalnya saya lahir itu di Desa Garawangi, terus saya juga ketika SD itu saya di SD Karamatwangi, SMP-nya di SMP Garawangi, dan SMK-nya kebetulan sudah di SMK 2 Muhammadiyah. Dan seterusnya saya tiba-tiba masuk tuh ke mahasiswa kan. Entah sengaja atau tidak sengaja. Kebetulan lagi kan. Ya. Saya masuk ke Universitas Kuningan. Dan disitulah dimana ilmu berterbaran dan pengalaman di mana-mana itu saya harus ambil ya. Apalagi saya berbicaranya ketika Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kebetulan saya pada tahun 2019 saya memutuskan untuk masuk di IMM Kuningan, dan di sanalah saya di DAD-kan. Dan kebetulan banyaklah kalau misalnya berbicara IMM, apalagi berbicara Muhammadiyah kan. Kalau misalnya IMM, saya sudah di Muhammadiyah itu ketika saya di SMK, makanya saya agak sedikit tahu ketika masuk untuk IMM juga saya tidak ragu lagi. Apalagi berbicara Muhammadiyah, ya saya ingin mengembangkan lagi. Apa sih Muhammadiyah kan gitu ibaratnya. Dan saya masuklah di IMM. 2019 saya masuk. 2019 itu, sorry dipotong. 2019 itu masuk PC IMM-nya atau masuk komisariat? Oh ya, kebetulan kan kalau misalnya IMM juga kan ada tingkatan komisariat, ada tingkatan cabang, ada tingkatan DPD-nya, ada tingkatan DPP. Dan kebetulan saya di komisariat Fakultas Ekonomi.
Nah, Itu tahun berapa masuk ke komisariat? tahun 2019. 2019. Terus kebetulan ketika tahun 2020 saya menjadi ketua komisariat EP. Nah, jadi sebelum saya untuk terjun di bagian pimpinan cabang di ketua umum, saya belajar dulu tuh di tatanan komisariat, yaitu komisariat Fakultas Ekonomi. Dan di sanalah sebenarnya yang namanya pembentukan karakter, yang namanya pembentukan kapasitas itu seperti apa. Dengan adanya kajian-kajian yang dihadirkan, kajian rutin misalnya 1 minggu sekali, dan kadang ada banyak kajian-kajian yang di luar jadwal yang udah ditentukan. Dimana kalau misalnya hari ini kita kajian sambil ngopi sambil ini, oke kita bahas, oke kita kaji. Kalau misalnya berbicara buku, oke kita kaji lagi buku ini. Dan itulah tradisi yang ada di IMM. Apalagi ya IMM itu dikenal sebagai pembentuk karakter juga. Pembentuk karakter. Dan juga organisasi pengkaderan ya lebih jauh. Nah itu tadi nih ngomong-ngomong soal apa ya, Muhammadiyah yang tadi. Berarti kan udah kenal Muhammadiyah sebenarnya dari SMK ya? Ya Apa sih sedikit. sebutannya tuh Doski nih? Benar nggak sih? Ya, Doski. Itu sebenarnya Doski itu apa sih, singkatan dari apa? Ya doa seorang kiai kayak. Oh gitu? Doa seorang kiai. Sedikit nih soal Muhammadiyah nih. Kan banyak mispersepsi juga ya mungkin di masyarakat. Sebenarnya Muhammadiyah itu mungkin nanti ngerambet ke sejarah sedikit ya. Sebenarnya siapa yang penggagasnya, terus sekarang tuh bergeraknya lebih ke arah mana, dan nanti berarti kan memperjelas posisi IMM juga gitu sedikit. Nah sebenarnya gimana? Kalau misalnya berbicara pendiri itu tanpa dipungkiri, maupun yang ada di Muhammadiyah ataupun yang di non Muhammadiyah, dia akan tahu siapa pendirinya. Yaitu kayak Haji Ahmad Dahlan. Dan ketika dibentuk itu pada 18 November 1912 di Yogyakarta khususnya kan. Ketika apalagi tadi tuh ketika lahirnya oleh siapa, terus bentuknya tuh sebagai apa? Organisasi kah atau? Ya, kadang kan gini, ketika berbicara Muhammadiyah banyak kalangan masyarakat ataupun yang menilai bahwa Muhammadiyah itu sebagai aliran lah. Ya. Dikiranya sekedar aliran atau mazhab gitu ya. Perlu diluruskan juga kan ketika ada pandangan seperti itu, karena mau bagaimanapun saya yang ada di Muhammadiyah, yang saya tahu ataupun yang memang diajarkan di Muhammadiyah itu bahwa Muhammadiyah itu sebuah organisasi, bukan lagi berbicaranya yang namanya apa ajaran lah ini yang menyimpang dari agama Islam. Bukan, karena Muhammadiyah sendiri itu didirikan ketika di Yogyakarta itu, latar belakang didirikannya Muhammadiyah ketika Kiai Ahmad Dahlan sedang membentuk ataupun mempelajari Islam itu seperti apa. Dan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat selingkaran lingkungan yang ada di Yogyakarta tersebut, banyak masyarakat yang masih awam terhadap ajaran Islam, sehingga banyak masyarakat yang masih menyembah berhala lah, kan, pepohonan, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung terus yang namanya berangkat ke Arab kan untuk mempelajari Islam dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga balik lagi tuh ke Indonesia dan langsunglah membentuk suatu organisasi yang bernama Muhammadiyah. Kalau misalnya berbicara Muhammadiyah, NU, PRC segala macam itu juga sebenarnya organisasi, bukan aliran. Kalau misalnya dipukul rata, semua juga aliran kok. Gitu. Jadi itu kan apa ya? Banyak mispersepsi lah ya kalau soal itu. Tapi ini Kang, Muhammadiyah itu kan punya ciri khas yang apa ya? Progresif lah. Ya. Progresif ya, dan modern sekali gitu kan, modern sekali. Bahkan apa ini tuh berkemajuan. Ya nggak sih? Ya. Slogannya berkemajuan. Dan itu dirasakan nggak dari pergerakan IMM gitu? Ya, yang di IMM merasakan memang terasa banget. Apalagi kader Muhammadiyah itu dikenal dengan yang namanya idealis. Orang-orang Muhammadiyah itu idealis, karena mau bagaimanapun dari senior-senior ataupun yang sudah-sudah, bahwa kader Muhammadiyah itu harus idealis. Ketika berbicara berkemajuan, semua orang tahu Muhammadiyah maju di mana. Lembaga pendidikan, khususnya di Kuningan.
udah ada 2 lembaga pendidikan, yaitu kan STKIP misalnya, STIKES, itu kan Muhammadiyah. Kalau misalnya dari segi kemajuan, dan khususnya kalau misalnya berbicara gerakan yang ada di Muhammadiyah khususnya yang berkemajuan seperti apa, IMM juga sinkron ke sana. Karena mau bagaimanapun tujuan IMM juga sudah jelas, mencetak akademisi Islam yang berakhlakul karimah untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Makanya ketika Muhammadiyah seperti apa, ya IMM juga akan ikut, karena akan ikut andil dalam mencapai cita-cita Muhammadiyah gitu, seperti itu. Kang Anggi, sebelumnya nih, dulu pernah nggak sih kepikiran jadi akhirnya memilih jalan ini dan ternyata jadi ketua gitu, kejalanan jadi ketua gitu kan? Sebenarnya dari dulu mungkin sempat kepikiran ke sini. Saya tahu dulu sebenarnya sama aja kayak ABG pada umumnya lah ya, yang hobi pacaran, main game gitu kan. Tapi tiba-tiba misalkan pas kuliah jalannya ke sini. Ya mau dipungkiri atau tidak, semua juga tidak akan bisa menebak Gitu. apa yang akan terjadi di depan nanti, terkecuali kita sudah merencanakan bahwa kita tahu ini apa. Ketika saya masuk ke Universitas Kuningan, otomatis di benak saya nggak ada yang namanya organisasi Muhammadiyah. Kan ternyata ketika saya bertemu dengan berbagai mahasiswa, dengan berbagai orang yang ada di Universitas Kuningan, ada salah satu orang yang mengenalkan IMM kepada saya kan. IMM itu seperti ini misalnya kan. Makanya saya juga langsung untuk mendengarkan lalu mempertanyakan IMM itu seperti apa sih. Ketika berbicara Muhammadiyah, saya nggak akan membahas lagi Muhammadiyah karena saya tahu Muhammadiyah itu seperti apa. Karena kan saya juga lulusan dari SMK Muhammadiyah. Dan untuk pikiran saya ingin jadi ketua itu terlintas ketika dalam masa pengkaderan. Kan. Dulu ketika saya lahir juga, saya ini orang yang gimana ya? Saya dibesarkan dengan yang namanya kehidupan yang pahit, kan, gitu. Ketika saya bertemu dengan orang yang ya ibaratnya inspirasi lah, kan gitu. Terbentuklah dari sana hasrat bagaimana saya harus bisa mencapai pucuk pimpinan. Karena yang saya pahami itu di Mars IMM juga tercantum yang namanya tampuk pimpinan umat nanti. Nah, saya motivasilah di sana. Oh, saya di kader IMM itu saya harus jadi tampuk pimpinan. Saya pernah di luar, tapi saya belum pernah nih di IMM. Makanya bagaimanapun caranya, ketika sebelum saya keluar dari IMM ataupun saya demisionan, saya harus bisa nyapai dulu yang namanya pucuk pimpinan. Karena mau bagaimanapun dari ketika di kader ataupun mengkader, kita diajarkan yang namanya kepemimpinan seperti apa sih, dan kita harus memimpin apa sih, harus memimpin seperti apa. Karena ya seperti inilah IMM, pembentukan karakternya, di mana orang-orang ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ber-IMM, dia akan diajarkan yang namanya pemimpin seperti apa nih. Terus untuk peningkatan kapasitasnya seperti apa. Disitulah digembleng yang namanya kajian di IMM. Makanya terlecutlah, saya harus menjadi pemimpin. Makanya saya berani untuk mencalonkan itu dari pembentukan awal, karena saya jadi pemimpin. Saya pernah menjadi ketua persesi kan, segala macam saya dibentuk di sana, dan pembentukan saya itu terasa ketika didiasporakan oleh pendahulu-pendahulu IMM. Mau bagaimanapun, sebelum kamu memimpin di IMM, setidaknya kamu pernah yang namanya berpengalaman sebagai pemimpin. Nah, termotivasi tuh kan dari tahun 2020 lah. Saya harus nyalon nih di sini. Saya harus dapat nih di sini. Sehingga ini akan menjadi bekal ketika saya mau memimpin di IMM gitu. Dan itu kan nggak bisa didapat secara teoritis saja ya. Iya nggak sih? Maksudnya tetap harus ada pengalaman langsung karena emang beda gitu kadang apa yang ditulis. Nah itu tadi tuh soal pahit, emang pahit gimana sih dulunya? Kan gini, kalau misalnya berbicara dari kehidupan itu, kebetulan saya juga ditinggalkan oleh orang tua itu ketika SD. Coba bayangkan kelas 1 sudah tidak punya bapak. Kan
Kelas 1 SD? Iya. Secara logika kan yang bisa menyekolahkan kita kan Iya. siapapun yang bekerja kan bapak kan gitu. Tapi di sana ya mau bagaimanapun saya punya ibu kan, saya punya orang tua juga. Ada orang yang harus saya bahagiakan di sana. Kalau misalnya saya leha-leha dalam hal menganut pendidikan, ya otomatis saya nggak bisa yang namanya membahagiakan orang tua kan. Dan di situ terbukalah pemikiran Yonggi khususnya ketika di mahasiswa, sehingga saya ingin yang namanya membahagiakan orang tua itu terlecutlah dari di sana ketika menilik lebih jauh kepada masa lalu. Karena mau bagaimanapun orang tua adalah harta yang paling berharga kan bagi kita, ataupun semua orang juga anak-anak lah, orang tua itu paling berharga. Jadi itu malah jadi lecutan gitu ya, jadi lecutan dan tantangan gitu. Tapi gimana sekarang setelah sebulan memimpin, udah mulai kerasa ada apa ya, mungkin rintangan, tantangan yang kalau misalnya rintangan, tantangan, hampir semua organisasi sekarang kena dampak. ada apa ya? Apalagi berbicara PPKM kan, lebih diperpanjang lagi kan. Ya pasti ketika berbicara kegiatan kita agak terbatas. Kegiatan terbatas. Iya, tetapi ya mau bagaimanapun karena kita mempunyai akal, kita mempunyai otak, ya kita harus mempunyai planning lain. Makanya sekarang ya memang sedang kerana pengkaderannya. Alhamdulillah untuk segi pengkaderan kita sedang naik-naiknya lagi dengan kolaborasi antar komisariat. Dan kita melalui penyaringan mahasiswa-mahasiswa baru yang sekarang sudah daftar segala macam seperti itu. Apa biasanya apa ya, mungkin yang ditawarkan IMM ke anak-anak baru tuh biasanya apa sih? Biasanya yang mungkin dulu membuat Yonggi tertarik gitu ya ke IMM, dan juga kalau sekarang dibicarakan mungkin juga nih bisa jadi membuat anak-anak baru tertarik. Biasanya apa sih gitu? Jadi kalau misalnya ketika kita mengajak ataupun kita diajak, itu kan kadang banyak organisasi yang ketika mengajak itu dia memperkenalkan senior-seniornya yang sudah sukses. Kan kadang. Kalau itu secara pragmatisnya kan. Nah, kalau di MM kita nggak berbicara senior mana yang sudah jadi, tapi kita yang membuktikan bahwa kita akan menjadi orang di sana. Yaitu khususnya di jalur kita berwadahkan IMM-nya. Nah, di sanalah ketika kalau misalnya secara pragmatisnya, kalau idealismenya kita lebih kepada pengenalan IMM nih. IMM juga kan kita ada yang namanya trilogi IMM. Apa tuh trilogi IMM? Intelektualitas, humanitas, religiositas. Di mana religiositas itu kita di bidang keagamaannya. Kalau misalnya intelektualitas tentu semua orang tahu lah kepada pola pikir lah, pemikiran. Kalau berbicara humanitas ya kita juga makhluk sosial kan. Ya kita harus ada sedikitnya rasa kemanusiaan terhadap ya khususnya di Kabupaten Kuningan kita ke masyarakat lah seperti apa gitu. Terus ada rasa kemanusiaan ke masyarakat. Iya. Ya sebelum ke masyarakat kita juga se-IMM-nya kan gitu. Dan itu juga harusnya kan dilakukan semua orang ya. Maksudnya bukan cuma di IMM ya harusnya. Iya. Pemerintah, daerah, terus polisian dan lain sebagainya juga itu humanis mah harus ya. Iya. Walaupun kan dari IMM kan ada yang pernah kena tendang ya. Ketika tahun kemarin. Iya, itu pas demo apa ya? Itu tahun sekarang bukan sih? Tahun 2020. Tahun 2020 ya. Tapi udah sehat. Alhamdulillah udah sehat. Sehat kan ya. Si ini kan si siapa? Rapi ya. Rulsitana Ramadan. Kebetulan dia sekarang sudah di bidang hikmah di pimpinan cabang juga. Oh, ikut di pimpinan cabang juga. Iya. Jadi emang IMM ini apalagi sebelum pandemi ya. Sering demo. Bener kan? Perasaan paling sering kayaknya. Iya. Demo ikutan dulu. Alhamdulillah ikut. Apa pas apa yang ketika ya demo DPRD lah. Demo DPRD. Kan itu 3 kali berturut-turut kan. Iya. Alhamdulillah saya juga ikut semua. Kan sampai ikut dorong-dorongan dong. Dorong-dorongan pagar nggak? Jadi kalau misalnya pas ketika hari pertama kan kebetulan saya nggak hadir di sana karena saya sedang mengurus administrasi yang harusnya ada ketika demo. Oke. Yang saya sesali itu ketika itu saya nggak orasi. Nah,
Langsunglah saya datang ke ketua. Ini saya ingin orasi. Karena mau bagaimanapun saya ingin yang namanya orasi. Orasi itu seperti apa sih rasanya? Ya. Terbentuklah ketika demo kedua. Di situ saya orasi pertama dan pengalaman pertama. Oh, itu pengalaman pertama? Nah, orasi itu? Iya. Oh, oke. Orasi pertama, pengalaman pertama, menit paling lama kan ketika itu. Ada kalau misalnya di Iya, yang depan DPR, depan gedung ya, di halaman ya, bukan di luar ya, di halaman kan? Di halaman. Karena mau yang namanya pastabikul khairat itu harus dijalankan. Yang namanya berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ya dari situlah saya ingin yang namanya orasi seperti apa sih. Saya nagih tuh ke ketua. Pak, saya ingin orasi. Tolong cantumkan nama saya di orasi tersebut. Ternyata ke satu kan. Agak kaget sebenarnya kan. Ya udahlah, saya maju aja kan dengan pedenya, saya orasi segala macam. Jadi gini rasanya orasi. Jadi pengen lagi kan. Jadi pengen lagi katanya. Cuman sayangnya PPKM. Iya. Dan itu abis itu orasi lagi berarti. Orasi lagi. Ini nih yang mungkin banyak teman-teman nggak banyak kesempatan, walaupun ikut demo kadang ikut orasi. Gitu. Bahkan mahasiswa juga sebagai mahasiswa ya nggak banyak kesempatan juga untuk ikut di demo. Gitu. Iya. Dan kadang-kadang kita nggak tahu nih bahwa ternyata demo itu harus ada administrasi dulu, izin dulu ke polisi, benar nggak sih? Jadi ketika itu yang tertinggal itu administrasinya fakta integritas. Untuk ditandatangani oleh dewan kan, yang dituntut lah ibarat. Kalau misalnya administrasi ke kepolisian izin segala macam kita udah tempuh. Cuman ketika itu ada yang ketinggalan aja untuk fakta integritas, makanya nunggu saya dulu ketika itu kan. Udah saya balik lagi lah, langsung bawa suratnya. Nih Pak Ketua ya. Pas balik dari demo, saya nggak orasi. Terus saya di sini kan ingin orasi kan gitu. Langsung nuntut lah ibaratnya. Dikasih ketika demo kedua. Untungnya ada demo kedua. Demo kedua, ketiga kan malahan 3 kali kan itu kan. Akhirnya nih mungkin sedikit bocoran nih teman-teman. Jadi kalau mau demo tuh persiapannya apa aja nih biasanya nih? Jadi kan kadang-kadang kalau orang awam ya, maksudnya orang yang melihat dari luar tuh, ya udah demo tuh tinggal ngumpul berangkat gitu. Bahkan kadang agak disesalkan juga kadang yang cuma ikut-ikutan ya, nggak tahu alasan dan lain. Tapi terlepas dari itu, kadang soal teknis juga yang nggak tahu mah nggak tahu gitu. Ya. Jadi yang perlu diketahui itu ketika kita demo, kita harus tahu dulu nih isu apa sih yang akan kita angkat kan. Kita diskusi dulu kan, agar ketika kita demo itu nggak kosong, malah ketika ditanya nggak tahu apa-apa kan lucu kan gitu seperti itu. Kita bentuk dulu tuh satu kajian di mana kita mengkaji satu isu itu yang akan kita angkat di dalam aksi tersebut. Ketika semua sudah paham, ya kita tinggal persiapan dari segi administrasinya, yaitu ketika kita memberikan surat rekomendasi atau bukan rekomendasi, izin lah ibaratnya. Izin atau pemberitahuan. Pemberitahuan. Terus ke instansi tertentunya. Kalau misalnya kita ke DPRD ya kita kasih tahu tuh surat pemberitahuan aksi ke DPRD misalnya kan. Kalau misalnya persiapan dari segi teknis, kita lebih kepada apa saja yang akan dibawa. Terus persiapan dari segi konsumsi, terus kita persiapan panitia kesehatan, karena kan kita nggak tahu tuh ketika panas-panasan, ketika kita bersuara seperti apa kan kadang ada yang lelah kan. Apalagi ketika itu kan ada yang tendang kan nggak terprediksi kan. Itu di luar. Jadi itu harus ada persiapan juga kesehatan, mau bagaimanapun kan kesehatan itu lebih penting. Nomor satu lah, apalagi kalau misalnya berbicara kondisi sekarang. Dan kita juga harus akan teknisnya seperti apa nih. Kalau misalnya kita akan membawa aksi yang berorasi ataupun teatrikal itu harus seperti apa, itu bahas dulu tuh teknisnya, dan siapa nih korlapnya yang akan dan tentu penanggung jawabnya kan, karena mau bagaimanapun ya kita harus ada penanggung jawab dalam aksi tersebut, karena ya itulah yang bisa melindungi semua peserta aksi ataupun mahasiswa yang ikut aksi di sana. Dan itu biasanya ini juga ya, apa namanya, masanya dibatasi atau masa nggak terbatas malah. Atau di surat pemberitahuan dikasih tahu kisarannya biasanya, kisarannya. Kisarannya. Nah jadi
ternyata ada step-stepnya nih, nggak cuman ngumpul jadi rame aja kan ya. Dan itu kan yang apa ya, yang mungkin jarang diketahui kalau nggak terjun langsung gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Ya tadi ngatur orasi siapa dulu dulu kan, ada korlap dan lain sebagainya ternyata. Nah tapi ini nih, kadang ada juga yang agak apa ya, belakangan mungkin lah ya, utamanya generasi yang milenial. Kalau kayaknya generasi yang ada agak tua ngelihat demo itu kan masih ada kebanggaan gitu, karena dulu ya jadi reformasi itu kan hasil demo gitu ya ibaratnya. Tapi zaman sekarang tuh kan agak ada muncul semacam bukan antipati, apa ya namanya? Jadi orang tuh ngapain sih demo gitu, ngapain sih demo gitu. Nah untuk Yonggi sendiri gitu, atau IMM sendiri, kenapa sih harus turun ke jalan gitu? Kenapa sih kalau misalkan aspirasi itu apa itu nggak tahu salah satunya atau cara terakhirnya turun ke jalan gitu? Jadi kalau misalnya kadang aksi itu dipandang negatif kan, warga setempat katanya ini mah ngerusuin aja kan, macetin jalan segala macam. Padahal di balik itu kita menyuarakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kan tidak semua masyarakat bisa berpendapat. Iya kan, tidak semua masyarakat bisa didengar, karena hanya mahasiswa lah yang bisa didengar dan bisa mengaspirasikan. Kan kadang kan masyarakat itu lebih kepada dia hanya bisa merasakan, tapi dia bingung untuk mengungkapkannya seperti apa. Ya kita sebagai akademisi, ya kita secara surveinya, secara isunya, kita harus lebih paham dan harus seperti apa disuarakannya, kan. Dan kita sebagai penyambung lidah lah, lebih tepatnya penyambung lidah dari masyarakat. Dan itulah salah satu jalan untuk menjalankan yang namanya teknologi tadi, sosial kan. Ya bentuk dari kita sebagai kritik kepada pemerintah yang memang tidak benar seperti apa. Ya lebih kepada kritisnya lah. Ya inilah nilai lebih dari IMM. IMM tidak akan tinggal diam ketika di Kuningan ini tidak baik-baik saja gitu. Terakhir juga demo ini kan, apa demo dinas perikanan. Dinas perikanan. Nah, itu pas kepengurusan siapa berarti? Pengurusan saya. Pengurusan lagi kan? Itu baru awal dilantik berarti ya? Sebelum malah. Oh sebelum dilantik? Baru terpilih tapi belum dilantik? Iya. Luar biasa ya Pak. luar biasa. Ini belum dilantik juga udah pergerakannya langsung turun. Nah itu juga nih, mungkin buat notice teman-teman, apalagi yang muda, kenapa mungkin harus turun ke jalan, benar kata Yonggi, karena kadang suara itu nggak didengar kalau nggak berisik gitu, ya kan? Kalau nggak berisik tuh nggak didengar gitu. Kalau misalkan nggak jadi sorotan banyak orang, ya nggak jadi pembahasan. Benar nggak ya? Iya. Dan mungkin cuman jadi tongo aja ya. Cuman bikin geli aja gitu kalau misalkan tidak disuarakan secara langsung, secara keras kadang-kadang gitu. Ya syukur-syukur kalau tongonya banyak. Mungkin berpengaruh gitu buat yang bisa membuat gatal. Nah gitu. Seenggaknya kan kesana tujuannya. Jadi keliru juga kalau misalkan ada teman-teman yang malah stigmanya negatif. Tapi kalau misalnya konotasinya terkait demo, kita agak ada bahagianya ketika apa yang kita laksanakan itu ada apresiasi dari masyarakat. Karena masyarakat itu sering terdampak dan terasalah, dan kita sebagai wakil untuk menyuarakannya ada kebanggaan tersendiri lah dari diri kita, yang khususnya ketika IMM aksi mulailah masyarakat dia terbuka kepada IMM, yaitu saya mendukung IMM seperti ini karena mau bagaimanapun saya harus menaruhkan harapan kepada siapa lagi untuk menyuarakan ini. Makanya IMM hadirlah di sana dan banyaklah apresiasi dari masyarakat kalau misalnya berbicara dari aksi. Makanya kita nggak takut yang namanya pandangan negatif, pandangan positif. Toh apa yang kita lakukan tidak semuanya buruk di pandangan masyarakat. Dan ternyata ketika kita melakukan aksi atau segala gerakan kita, lebih banyak apresiasi dibanding kritikan dari masyarakat. Jadi dan itu kebanggaan lah. Jadi kebanggaan ya.
jadi kebanggaan dan juga jadi latihan mental. Iya, Ya. iya. Karena nggak semua berani megang mic di depan Iya. sambil teriak-teriak itu kan perlu mental gitu. Apalagi di depannya polisi yang badannya Yang badannya gede ya. Kebetulan Kang Yogi badannya gede juga. Gede udah. ya kalau dilihat dari sedekat. Satu lagi Kang Yogi mungkin sebagai inilah ya apa ya, anak muda biasa mungkin. Anak muda biasa nih. Dengan aktif di organisasi itu apa namanya? Keganggu nggak aktivitas biasanya? Mungkin dulu hobi main game dan lain sebagainya dan keganggu nggak sih sebenarnya gitu? Tadi kan sempat cerita kan dulu jadi main. Ya jadi gini, ketika awal-awal desa, sebelum saya jadi mahasiswa, memang saya suka main game. Ternyata ketika saya sudah masuk mahasiswa, saya tidak bisa seperti ini terus. Karena mau bagaimanapun, saya harus ninggalin salah satu yang memang saya perhitungkan ini tidak akan baik kalau misalnya tetap dijalankan. Makanya saya berhentilah di sana untuk main game dan saya fokus untuk mengembangkan diri di organisasi. Karena banyak kalangan mahasiswa itu berpikiran bahwa organisasi itu di mahasiswa hampir sama dengan organisasi di siswa seperti itu. Ternyata beda ketika saya masuk ke organisasi IMM, melainkan lebih pengembangan dirinya terasa dan perbedaan itu terasa juga. Yang ketika siswa saya tidak bisa apa-apa, ketika mahasiswa alhamdulillah saya tahu apa-apa kan gitu ibaratnya. Dan kalau misalnya segi aktivitas nggak terganggu, untuk segi kuliah nggak terganggu karena karena mau bagaimana, saya juga manajemen kan bisalah untuk memanage waktu kan, harus bisa juga. Kalau misalnya saya tidak bisa memanage waktu, buat apa saya di manajemen kan gitu. Buat apa di manajemen kalau kan? Dan kalau misalnya aktivitas malah lebih suka di organisasi. Lebih suka di organisasi. Karena di organisasi saya diajarkan bagaimana hari per hari itu lembaran baru. Hari per hari itu lembaran baru. Iya. Kadang kan orang hari per hari itu sama, seakan-akan monoton. Tetapi di IMM saya diajarkan untuk hari per hari itu lembaran baru. Untuk apa? Untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan dan wujudkan untuk membahagiakan orang tua kita. Tapi main game masih? Main game udah dikurangin, malah udah pada dihapus. Udah pada dihapus? Dulunya main apa? Kalau dulu sih ya Mobile Legends paling kan rata-rata juga. PUBG udah sih. Oh, sama PUBG ya, itu e-sport lah, e-sport ya. Tapi nanti kayaknya sekali-kali harus mengundang ketua PBSI ya. Oh, iya. Apa sih itu persatuan ini ya? Apa sih? E-sport. E-sport lah ibaratnya, nantilah itu sekali-kali. Karena itu juga kan sekarang jadi fenomena di banyak anak muda gitu ya. Tapi berarti secara keseluruhan mah nggak ngeganggu, cuman porsinya aja berkurang ya. Ada mungkin ini closing statement dari Pak Ketum. Kita udah ngobrol-ngobrol nih, udah berapa menit nih? Oh ya 30 menit ya ada ya? Wah udah. Mungkin ya closing statement dari Pak Yonggi gitu, dari Kang Yonggi. Tentang apa aja deh, bebas. Jadi tentang Pak atau Kang? Kang ya? Ima Wan. Silakan, kesan aja deh. Untuk para imawan dan imawati IMM, tetaplah semangat dalam mengembangkan dirinya, dan yang belum ber-IMM, marilah ber-IMM untuk mewujudkan cita-cita bersama melalui wadah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kuningan. Dan mari kita majukan kabupaten kita, khususnya Kabupaten Kuningan, dan semangatlah untuk menggapai cita-cita kalian. Udah sih. Cukup ya? Cukup. Oke pemirsa, itu dia ngobrol-ngobrol kita sama Ketua PC IMM Kuningan, Yonggi Septiandika Nugraha ya? Permana. Ngetes, udah malam dikira ngantuk. Jam berapa? Jam 12 malam. Oh jam 12 ya beneran. Ya,
Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.